Perang Tondano yang terjadi pada 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa, Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Latar belakang Perang Tondano 1 dan 2. Perang Tondano 1 latar belakangnya karena monopoli perdagangan beras VOC. Perang Tondano 2 latar belakangnya karena adanya kebijakan Daendels yang ingin menambahkan tentara yang 3.000 menjadi 20.000. Kronologi Perang Tondano 1. Perang Tondano 1 terjadi pada masa kekuasaan VOC pada saat datangnya bangsa barat orang-orang Spanyol sudah sampai di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen dengan tokohnya Franciscus Xaverius. Pada waktu itu VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate, Simon Kos, mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Kronologi Perang Tondano 2. Perang Tondano kedua terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Atas perintah Daendels, melalui Kapten Harding, Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung, pemimpin walak atau daerah setingkat distrik. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang Minahasa tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Kemudian, para ukung bertekad untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minahasa. Dalam suasana Gubernur Prediger untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua dengan cara membendung sungai Temberan dan membentuk dua pasukan tangguh. Tanggal 23 Oktober 1808, Belanda berhasil menyerang orang-orang Minahasa. Tanggal 24 Oktober 1808, Belanda menguasai Tondano dan mengendorkan serangan, tetapi kemudian orang-orang Tondano muncul dengan melakukan serangan. Perang Tondano II berlangsung selama sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan banyak, kelompok pejuang kemudian memihak Belanda. Namun, dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Muraya hancur bersama para pejuang. Mereka memilih mati daripada menyerah. Akhir Perang Tondano. Kisah Perang Tondano yang berakhir pada awal abad ke-19 di saat berkuasanya VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Daendels telah mengundang perhatian yang cukup besar karena perlawanan rakyat Minahasa di Sulawesi Utara terhadap penjajahan dan Belanda tidaklah tanggung-tanggung. Mereka berperang sampai tetes darah penghabisan di Benteng Muraya bersama para pemimpinnya terdiri dari Lonto, Tewu, Matulandi, Mamahit, Korengkeng, Lumingkuas, Sarapong, Sepang, Kepel, serta lain-lainnya yang kisahnya tidak kalah dengan pahlawan nasional seperti Patimura, Hasanuddin Diponegoro, dan Imam Bonjol. Pada tanggal 5 Agustus 1809, waktu sang surya menampakkan cahayanya di ufuk timur yang disinari bukan lagi Minawanua di hari kemarin, tetapi tinggal puing-puing berserakan diaburi mayat-mayat, bau amis darah, dan tumpukan bara api. Tak ada lagi anak negeri yang bangun bersama sang surya berjaga-jaga di Benteng Muraya dan Benteng Pak Apal. Semuanya telah musnah bersama wanita tercinta. Inilah akhir dari suatu perjuangan panjang rakyat Minahasa dalam mempertahankan eksistensi martabat kebangsaannya. Hanya dengan satu kalimat dinyatakan oleh Dr. E.C. Molsborgen yang menggambarkan semangat dan jiwa perjuangan Minawauna, yaitu
Dampak Perang Tondano yaitu jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Lalu kerugian materi maupun non-materi dari kedua belah pihak. Jatuhnya daerah Tondano ke tangan Belanda. Penderitaan rakyat yang semakin memburuk. Dan terpengaruhnya orang-orang Minahasa, penjabat pribumi oleh Belanda. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu rasa kebangsaan yang semakin meningkat dikarenakan semangat juang yang begitu menggebu dalam mengusir penjajah yang terjadi pada saat Perang Tondano, di mana atmosfer pada saat itu begitu didominasi oleh semangat juang. Sekian dari penjelasan tentang Perang Tondano. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.